Satu, dua. Ya, ayo. Marquez lagi di sini datang. Awas kaki. Asam urat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi waktu di Wanuwaru. Saya sekarang berada di Desa Wanuwaru, tepatnya di kawasan namanya Liang Paning Park. Jadi Liang Paning Park ini sebenarnya adalah ada gua namanya Liang Paning. Di 2015 kemarin ditemukan fosil kerangka manusia yang berusia diperkirakan 7.200 tahun yang lalu. Si Basse. Nah, ini yang menjadi trigger, menjadi pemancing. Akhirnya kawasan ini banyak dikunjungi oleh masyarakat, ilmuwan dan ya masyarakat umum. Selain daya tarik dari Gua Liang Paning ini, ternyata banyak atraksi wisata yang bisa dilakukan di tempat ini. Nah, salah satunya yang akan kami coba adalah river tubing. Saya sama teman-teman akan mencoba satu atraksi wisata di sekitar Liang Paning Park ini. Ya, river tubing tadi. Kita akan menghanyutkan diri dengan ban dalam mobil ya. Terkesan sederhana, iya, cuma menghanyutkan diri. Tapi yang jadi tantangan dan sensasi yang akan menguji adrenalin kita adalah kita akan river tubing ke dalam sungai dalam gua. Ya, sungai dalam gua. Seperti apa? Nanti kita lihat. Nah, saya tertarik sekali mencoba river tubing di sungai dalam gua ini karena setahu saya ya, wahana seperti ini baru 2 di Indonesia yang dikelola. Setahu saya, mohon dikoreksi kalau salah. Yang pertama ada di Goa Pindul di Jogja, river tubing dalam gua gitu, dalam air sungai dalam gua. Dan yang kedua itu di sini di Liang Paning. Jadi ini gua Liang Paningnya, kemudian sungainya ada di samping sebelah sana. Ini masuk ke dalam di bawah tanah. Jadi ada 2 di Indonesia, setahu saya. Yang pertama di Pindul dan yang kedua di sini. Ikuti saja arahan itu toh. Jadi agak gampang saya atur. Jangan juga terlalu gimana ya, kayak takut sama anunya. Nggak aman ji. Aman untuk gua ini. Itu saja. Nah, jadi sebelum turun ini standar kegiatannya, standar yang harus kita lewati. Dalam satu tim, dalam satu grup ini minimal 5 sampai Ya, sampai 10 10 orang. Ya, harus Kita batasi dibantu, karena ini kita betul-betul harus menjaga safety dari semua. betul. Kemudian di dalam satu grup itu didampingi sama berapa orang? Minimal 3 pemandunya. Ada leadernya. Ada leader Ada untuk dokumentasinya sama untuk pencahayaannya, untuk lampunya dan logistik apa untuk semua. logistiknya. Jadi kita akan masuk nanti ke dalam gua sungai ini sekitar berapa meter? 200 sampai 300-an meter. 200 sampai 300 meter. Dan itu betul-betul tidak ada cahaya? Betul-betul tidak cahaya. Nanti kalau di tengah ada nanti cahaya dari atas. Oh. Pas gelap ya. Iya, iya. Nah, di sebelum kita turun tadi sudah di brief tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan di ini. Ya, intinya sih sebenarnya jangan panik ya. Oke, jangan panik saja. Itu Jadi- saja. Nah, Kita akan melewati sungai, air di dalam gua dengan suasana pasti gelap. kelelawar. Oh, banyak kelelawarnya. Banyak Banyak kelelawar. kelelawar. Kemudian kita tidak usah membayangkan macam-macam. Iya, aman. Insya Allah aman. Insyaallah aman. Tetap ikuti instruksi dari leader. Ada satu leader di depan, kemudian ada sweeper nanti di belakang yang akan menjaga.
Kemungkinan ada ndak di tengah-tengah perjalanan nanti kita akan singgah di suatu tempat atau apa untuk apa? Istirahat gitu. Ya untuk istirahat. Ya ada. Nanti pas di pertengahannya untuk percabangan alur sungainya kita istirahat dulu di situ, menikmati ya lihat-lihat kumpulan kelelawarnya, sama ada cahaya dari atas. Lihat keren sekali. Oke. Oke. Penasaran? Sudah penasaran? Sudah penasaran? Ayo kita mulai. Paning, go! Ini satu lagi yang wajib. Sebelum turun kita harus melengkapi semua equipment standar karena kita akan basah-basahan bermain air, kemudian berada di sungai dalam gua yang gelap. Yang paling utama helm untuk menghindarkan kepala dari benturan, kemudian ada life jacket, kemudian scene decker, lutut dan siku. Karena di dalam banyak batu-batu. Kemudian karena kita akan berada di sungai yang gelap dalam gua, center juga harus wajib. Ini standarnya. Kemudian nanti satu lagi tambahan tubingnya. Kita menuju ke sungai, ke titik start. Jadi dari mulut gua Leang Paning tadi berjalan sekitar 50 meter. Dekat sekali. 50 meter sampai ke titik start mulut gua sungainya.
kelihatan cahaya. Keduanya masuknya. Di dalam gua itu sana. Kakinya pati. Ya, jadi ini suasana di dalam sungai gua. Gelap, asli gelap. Ada beberapa puluh meter yang betul-betul tidak ada cahaya. Ini baru sekitar ini udah 100 meter tadi. Sudah ada 100 meter baru kelihatan cahaya lagi. Keduanya. Ini oh bisa start dari sini. Bisa. Oh ini start point kedua. Jadi tadi itu yang kita start point pertama. Ini kakinya ini. Jadi yang tadi itu kita start di start point pertama. Ini start point kedua. Yeay, sudah dapat cahaya. Guys, belum. Cuma kalau jalur keduanya kan. Oh. Itu banyak naik pati di atas. Jangan tanya-tanya gitu. Lihat saja. Cuma di sini jalan kaki, berhenti di sini. Oh ya ini bagus. Itu mantap. Bisa tempat istirahat ini.
suasana dalam gua. Di sini ada cahaya. Dari atas itu ada cahaya. Kita duduk di sini, terus matikan cahaya. Kita menikmati cahaya yang masuk dari celah batu di atas. Begitu. Siap. Fatih angkat itu anunya dekernya Fatih. Angkat ke atas. Hah? Kalau ada pasir-pasirnya. Ya, akhirnya saya tiba di ujung gua. Jadi tadi sebenarnya ada beberapa jalur penelusuran di percabangan terakhir tadi. Bisa langsung keluar di sini atau lewat jalur 2. Nah, saya memutuskan untuk keluar di sini. Teman-teman yang lain lanjut di jalur 2. Nanti kita ambil gambarnya pas mereka keluar dari mulut gua. Satu kata, keren. Keren. Jadi ini mulut guanya. Ada beberapa tadi kita keluar dari sana. Kemudian ini yang jalur 3, ini yang jalur 2. Nanti mereka keluar dari jalur ini. Setelah ini
kita berkumpul di titik di start finish kita berkumpul di finish point ini. Nanti kita lanjut berenang di bawah sana. Jangan center ke sini, Putih. Jangan center ke sini. Oke. Stop. Sampai deh. Oke. Sampai batu. Jangan turun, Jangan turun, jangan turun. Jangan turun, jangan turun. Saya mau bersihkan dulu ini. Ada jalurnya di sebelah situ. Oke, penelusuran sungai dalam gua sudah selesai sampai di sini. Jadi tadi ada beberapa jalur, ada 3 kalau tidak salah. Saya memilih ke jalur utama di jalur 1. Teman-teman yang lain melalui jalur 2. Jalur 2 ini lebih panjang, terowongannya lebih kecil dan langit-langitnya lebih rendah. Jadi sensasi dalam gua itu terasa banget. Kita sudah sampai di sini. Fatih, bagaimana Fatih? Hah? Puas? Masih mau? Kita lanjut berenang. Di sana ada kolam. Iya. Awas turun dulu. Hah? Seluruh rangkaian perjalanan menelusuri sungai Goa sudah selesai. Tadi kita start dari sini, kemudian di finish point di hilir tadi jalan kaki, kemudian melewati Gua Liangpaning. Kembali ke tempat ini, saya pribadi kagum, terkesima. Ternyata ada tempat seperti ini di Maros, dekat dari kota Makassar. Ini luar biasa, potensi wisata yang mungkin belum banyak dikenal, makanya belum banyak orang yang kesini. Banyak yang kesini hanya untuk berkunjung ke Liangpaning ini. Ternyata di sekitar Liangpaning ini banyak potensi atraksi wisata yang sangat potensial untuk dikembangkan. Susur sungai dalam gua tadi yang kita sudah lakukan itu sekitar 200 meter dengan jalur yang berbeda-beda. Kalau tidak salah tadi ada 3 jalur berbeda dengan kondisi gua sungai yang variatif. Kondisi air sungai ada yang dangkal dari sejengkal 20 cm sampai ada yang 2 sampai 3 meter. Kemudian dinding-dinding gua
ada yang sampai puluhan meter ke atas, Di sini tempat semua. sampai ada yang cuma 1 meter di atas permukaan air. Jadi fungsi daripada helm ini yang memang sangat dibutuhkan untuk menjaga safety kita. Keren, kalian harus kesini. Leang Panding Park, Desa Wanuawaru, Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.